Ini mimpi basah tuh. Jadi segala ini sesuatu yang tidak disengaja. Keluar maninya itu tidak secara sengaja. Otomatis puasanya masih tetap sah. Makanya apa? Nabi bilang apa? Ghaddul basar ini yaitu apa? Menundukkan pandangan. Ini bukan hanya menundukkan pandangan kita, tapi pikiran kita tuh. Nabi Yahya tidak tergugah sedikit pun kepada perempuan tersebut. Bukan berarti dia impoten, enggak. Tapi emang Nabi Yahya bisa mengendalikan hawa nafsunya sebegitu hebatnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke levelupsuara.com spesial Ramadan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti yang kita ketahui, pada bulan puasa umat muslim bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi juga menahan hawa nafsunya. Oleh sebab itu, kita harus menjaga pandangan dan hawa nafsu kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi gimana ya kalau kondisinya itu tidak disengaja? Misalkan beberapa orang sering mengalami mimpi basah ketika berpuasa. Atau lagi scroll-scroll terus temuin foto yang tidak senonoh. Kalau kayak gitu, batal atau enggak ya puasa kita? Daripada bingung hal itu ngebatalin atau enggak, yuk simak penjelasan dari Ustadz Akil Maskur berikut ini. Ya, salah satunya lagi juga ini al-imsak anil istimna'i itu. Segala pokoknya sesuatu yang bersifat kesengajaan itu kebanyakan membatalkan puasa. Tapi kalau segala sesuatu bentuknya ketidaksengajaan itu tidak membatalkan puasa. Nah, di sini termasuknya ikhrajul mani, itu keluarnya air mani kan gitu. Tapi dalam hal ini kan kita ini mimpi basah tuh. Jadi segala ini sesuatu yang tidak disengaja tuh. Ya namanya mimpi itu diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi nggak sengaja tuh. Otomatis apa? Dia keluar maninya itu tidak secara sengaja. Otomatis puasanya masih tetap sah tuh. Lalu apakah dia perlu mandi wajib? Ini sebenarnya lain bab tuh. Karena apa? Karena mandi wajib ini orang menjadikan dia mempunyai hadas besar tuh. Dan hadas besar ini sebuah halangan orang nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran atau ibadah lainnya tuh. Otomatis kalau ditanya perlu apa tidak, ya pasti perlu. Kenapa? Ya karena untuk dia bisa melaksanakan sholat wajib, lalu ibadah seperti baca Quran atau menyentuh Quran, dia perlu apa? Perlu mandi besar tuh. Jadi itu tuh. Andainya sudah masuk waktu sholat, ya dianjurkan dia untuk cepat mandi besar tuh, supaya untuk melaksanakan sholat nanti. Kalau di fikih puasa itu ada namanya muhbitatus shaum, ada mufattiratus shaum tuh. Kalau muhbitat itu segala sesuatu yang bisa menggugurkan atau membatalkan pahala puasa, tapi tidak puasanya tuh. Jadi pahalanya habis, puasanya tetap sah tuh. Ada namanya mufattiratus shaum, yaitu segala hal yang bisa membatalkan puasa tuh. Ini kalau yang ini termasuk dengan muhbitatus shaum, yaitu yang bisa menggugurkan pahala puasa tuh. Karena Nabi sudah berpesan tuh, kam min shaimin tuh laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atos tuh. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus tuh. Kenapa? Ya karena muhbitatnya ini atau hal-hal yang bisa menggugurkan puasanya dia tetap laksanakan tuh. Entah itu ya sebenarnya bukan hanya gambar-gambar porno saja yang bisa begitu. Tapi dengan hal yang lain seperti ghibah lah, dia menipu, dia berbohong, itu semuanya bisa bisa menggugurkan pahala puasa tuh. Makanya ya kita seyogianya harus pintar-pintar menjaga dari hal itu. Terlebih hati kita tuh. Makanya Nabi bilang ghaddul basar ini yaitu menundukkan pandangan. Ini bukan hanya menundukkan pandangan kita, tapi pikiran kita tuh. Karena kalau hanya pandangan tapi pikiran tetap kotor, ini sama aja ya percuma tuh. Ini bakal merusak tuh. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya tuh,
tuh tentang hafalannya oleh Imam Malik, beliau pernah sekali lupa akan hafalannya tuh. Gara-gara apa? Gara-gara melihat paha nenek-nenek tuh yang terangkat betisnya gara-gara apa? Angin tuh. Segitu doang tuh. Tapi bisa menghilangkan hafalan tuh. Makanya Imam Syafi'i bilang apa? Kalau ilmu itu la yu'tolil asi. Ilmu itu cahaya, al ilmu nurun la yu'tolil asi. Tidak diberikan kepada apa? Orang yang bermaksiat tuh. Jadi apa? Kita seyogianya pikiran kita harus apa? Harus layaknya apa? Benar-benar godul basor tuh, menundukkan pikiran kita juga tuh, bisa mengendalikannya. Makanya Nabi Yahya ini digelari oleh Allah SWT sebagai nabi yang hasuron tuh. Yahya musaddiqan bi kalimati minallah wa sayyidan wa hasuron wa nabiyan minas solihin. Hasuron ini artinya apa? Dia mampu untuk berbuat, tapi dia apa? Mampu juga untuk tidak berbuat hal tersebut, yaitu maksiat tuh. Nabi Yahya ini ya laki-laki tulen tuh. Ketika dihadapkan di depan dia itu seorang perempuan telanjang dan menari di depan dia, apa yang Nabi Yahya lakukan? Nabi Yahya tidak tergugah sedikit pun kepada perempuan tersebut. Hatta si Joninya pun dia tidak bangun tuh. Bukan berarti dia impoten, enggak, tapi emang Nabi Yahya bisa mengendalikan hawa nafsunya sebegitu hebatnya tuh. Nah, sekarang kita di mana tuh? Kita di mana ketika melihat gambar-gambar tersebut tuh? Walaupun kalau dalam bercandaannya orang kan gitu. Wah, tuh. Gambar bagus, nggak dilihat sayang tuh. Dilihat dosa kan misalnya gitu. Kebanyakan buat goyonan seperti itu kan gitu. Tapi ya balik lagi ke kita itu. Kalau cara halnya ya kita bisa minimalisirnya dengan dengan kegiatan lain tuh. Entah itu dengan zikir, entah itu dengan doa ataupun baca Quran gitu. Ataupun dengan tidur gitu. Karena naumu shaim ibadatun. Kenapa Nabi bilang tidurnya puasa itu ibadah? Jika kalau tidurnya itu bisa mencegah dia dari berbuat maksiat tuh. Kalau tidurnya buat malas-malasan ya berarti itu bukan ibadah, malah malah jadi tambah dosa buat dia nanti tuh. Mungkin itu. Nah, itu dia penjelasan dari Ustadz Akil. Jadi buat kalian yang masih bingung terkait mimpi basah, ternyata puasanya masih sah ya selama tidak disengaja. Dan buat yang sudah melihat gambar tak senonoh, usahakan dihindari ya selama berpuasa. Jangan sampai pahala puasa kita yang sudah dilakukan justru berkurang. So, itu dia penjelasan pembatalan puasa pada episode kali ini. Buat Sobat Suara.com yang pengen tahu tentang hukum puasa, penjelasan kesehatan dari para ahli, dan hal-hal unik lainnya, jangan lupa saksikan Level Up di kanal YouTube Suara.com. Assalamualaikum.